Oke, kedatangan paket lagi seperti biasa. Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi sebenarnya ini paket yang gue tunggu-tunggu banget ya. Sebelumnya kan gue ada review paket-paket yang udah datang, itu keperluan untuk studio juga. Dan ini yang sebenarnya yang yang utamanya lah yang gue tungguin, cuman datangnya terlambat dia. Oke, jadi ini kebutuhan untuk studio foto gue yang baru, dan ini adalah yang gue pengen unboxing itu adalah lampu flash studio ya. Nah, ini gue belinya seperti biasa. Kalau untuk kebutuhan fotografi dan elektronik gue biasanya di Tokopedia sih. Di Shopee itu jarang sih gue. Kalau untuk kebutuhan yang emang gue pakai sendiri gitu. Terkecuali kalau yang pengen gue jual lagi. Nggak tahu kalau kenapa dari dulu suggestnya kalau mau beli yang elektronik kayak gitu gue lebih milih di Tokopedia ya. Nah, kalau kawan-kawan yang pengen beli juga nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi seperti biasa ya. Nah, ini dia lampu flash studio gue. Ini ukurannya segini ya, nggak terlalu besar untuk boxnya, tapi bisa kalian lihat itu mereknya Godox ya. Nah, ini kenapa gue pilih Godox ini ya, karena Godox ini mungkin yang lebih umum dipakai sih ya. Dan gue juga baru pertama kali punya lampu flash studio kayak gini. Jadi kalaupun nanti ada review atau pembahasan yang kurang tepat, mohon dimaklumin aja. Dan ini sebenarnya gue pesan itu Godox MS200, walaupun emang udah discontinue dari lama, cuman karena memang ngepasin budget ya, gue bagi-bagi tuh budgetnya. Jadi ini harganya cuma sejutaan sebenarnya. Ada yang jual second itu sejuta, di bawah 1.900.000-an, cuman sayang ya, lebih baik gue beli baru. Dan ini dari tokonya emang masih garansi. Cuman kalau gue lihat dari boxnya dan gambar boxnya, ini kan MS300 tuh. Apakah emang boxnya ini pakai box yang ada, apakah ini bahan display, gue kurang paham. Yang jelas ini gue pesennya Godox yang series MS200, tapi yang datang ini gambarnya MS300. Oke, langsung aja kita buka ini isinya apa aja. Cuman kalau dari bentuk box ini untuk sekelas lampu flash ya udah safety banget lah, udah aman untuk pengiriman ya, jadi nggak khawatir lah belanja online ya. Nah, ini gue langsung beli ini juga nih sekalian karena di tokonya ada. Jadi ini kayak mounting gitu. Mounting bisa ditaruh di tripod dan lain-lain sih, atau di gimbal stabilizer juga bisa. Nanti pengen gue taruh untuk lampu gitu, atau untuk Rode mic atau mikrofon eksternal gitu ya. Nah, yang pengen beli juga nanti gue taruh juga deh linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita bongkar isi dalam boxnya ini. Nah, ini bener yang datang MS200, Godox MS200 ya. Ini kotaknya nggak terlalu besar sih, cuma nih gue herannya di sini nih, di gambarnya MS300 tuh ya, bisa kelihatan nggak? Di gambarnya MS300, cuman yang datang MS200, tapi nggak apa-apa lah, karena kan emang sesuai pesanan gue. Dan kenapa juga ini gue nggak protes ya, karena memang udah discontinue dari lama ini MS200 ini. Ada juga MS200V kalau nggak salah, dan sekarang MS300 ya. Nah, ini kita dapat cadangan saklar sikring ya bahasanya ya, untuk replacementnya aja, untuk gantinya kalau misalkan rusak. Nanti yang bawaan sebenarnya udah ada sih, kalau gue lihat di review itu ada di dalam boxnya. Ini silika gel umum lah seperti biasanya. Dan di sini ada bukan kartu garansi, ini kayaknya manual book ya, bisa kalian baca-baca dulu untuk penggunaannya. Ini bahasanya bahasa Cina dan bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesia seperti biasalah barang-barang Cina ya, yang banyak tersebar sih sekarang ini. Oke, selanjutnya ini ada kabel input powernya. Ini lumayan panjang, kayaknya sih sekitar 5 meter kayaknya, 3 meter gitu ya. Dan ini udah lumayan tebal dan lumayan panjang lah, karena kan emang untuk kebutuhan listriknya lumayan berat juga sih. Jadi harus kabelnya yang bagus lah. Dan selanjutnya di sini ini sepertinya ada lampu lagi. Dan kayaknya ini tuh yang panjang tuh lampu modeling light ya, kalau nggak salah lampu modeling ya. Nah, bener dia ini lampu modeling dan dibungkus lagi pakai bubble, jadi cukup aman lah. Kalau harga dari si si studio flash ini sebenarnya dulunya 1.7 kalau nggak salah. Sekarang ini gue dapatnya harga 1 juta pas banget tuh, dan baru ya. Dan tokonya bisa ngasih garansi sih, untungnya gitu. Garansi toko lah, bukan garansi resmi Godox lagi kemungkinan ya. Nah, ini yang harus hati-hati sih penyimpanannya untuk modeling light, karena yang biasanya cepet patah atau putus atau pecah itu ya itulah.
dan gak ada lagi isi dalamnya, cuman ini aja untuk isi paket dari box Godox Lamp ini atau Godox Studio Flash. Oke, nanti kita mau coba lihat apa namanya dari fitur dan juga bahan-bahan dari Studio Flash ini ya. Ya kita ambil ini dia Studio Flashnya, Godok MS 200. Jujur aja ini baru pertama kali gue punya ya untuk Studio Flash ini. Dan di sini ada cover untuk lampunya, dan untuk bahannya bisa kalian dengerin tuh beda ya. Kayaknya untuk yang cover tuh lebih bagus bahannya. Nah ini bentuknya seperti ini termasuk mini Studio Flash ya menurut gue, karena bentuknya nggak terlalu besar dan ringan juga. Dan kalau untuk dipakai di studio aman sih. Dan di sini untuk gambar-gambarnya, fungsi-fungsinya atau tombol-tombol yang tersedia ya. Nanti gue juga belum paham banget sih. Nanti next video, tapi nggak gue gabungin di video ini ya untuk cara pembuatan lagi, pemakaiannya ya. Nanti di video selanjutnya yang lain aja supaya nggak kepanjangan. Di situ ada jack jack input ya. Di sini untuk masukin Seekring, dan gue belum tahu cara bukanya. Nanti kita cari tahu dulu aja. Mungkin di YouTube banyak ya. Dia tombol Seekring tuh di dekat tombol power atau kabel power ya. Ini kayaknya ngebukanya nggak pakai tangan, ini agak susah karena dia nggak langsung kebuka gitu. Kita pencet-pencet. Dan di situ ada untuk apa ya, tombol power on off-nya yang manual. Oke, selanjutnya di sini ada untuk dudukan stand-nya atau untuk apa ya, mountingnya ya, mounting untuk ke light stand. Nah kawan-kawan yang belum punya light stand, pilih light stand yang bagus lah menurut gua. Dan di sini ada untuk kita naruh lampu nih, lampu lagi, untuk naruh payung, umbrella lah ya, supaya nggak terlalu keras banget lah kalau kita pakai flash. Sebenarnya juga lebih baik pakai ini sih, softbox ya. Cuman gue belum punya softbox, mungkin nantilah kita nabung dulu baru beli softbox. Dan di sini naruhnya di situ ya, untuk payungnya, supaya cahaya yang dipakai ini nggak terlalu keras lah ke modelnya nanti. Nah cara pengaplikasiannya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita tinggal masukin dan kita kencengin. Di situ ada baut untuk mountingnya. Nah di situ ya. Dan selanjutnya di sini ini nih kayaknya untuk apa ya? Dia untuk pengunci ya. Pengunci, cuman dia kan ini light stand-nya bisa di adjust untuk berapa derajatnya ya. Di situ nanti kalau nggak salah. Untuk kemiringannya lah gitu maksud gua. Nah ini juga kayaknya harus hati-hati sih pas muterin ini, karena takutnya labas gitu. Dan sekali lagi gue saranin sih pakai stand leg yang benar-benar kuat dan kokoh. Dan di sini gue pakai Takara Spirit 3. Yang pengen beli nanti gue taruh linknya di deskripsi juga, karena ini yang paling kuat lah menurut gue. Jangan pakai yang kecil kayak gini, gue nggak menyarankan karena bobotnya juga terlalu ringan. Nah kalau Takara Spirit 3 ini bisa lah kalau untuk sekelasnya lampu Godox mini ini, mini MS 200 ini ya maksud gue. Karena emang terbukti kuat sih, udah pemakaian 3 tahun ini gue pakai nggak ada masalah, dan sempat dipinjam kawan juga untuk pakai lampu studio, dia aman sih. Jadi gue sarankan pakai yang kuat sekalian, karena takutnya kalau ini malah jatuh, apalagi kalau pemakaian di luar ruangan ya, di outdoor ya. Dan kalau memang takut juga bisa kalian tambahin pemberat sebenarnya di light stand-nya ya, supaya lebih kokoh lah itu. Jadi lampunya berdiri di light stand-nya itu. Nah, taruhnya nanti di situ ya, tinggal diputer, dikencengin di situ. Dan pastikan kalau pas mau ngencengin harus benar-benar kenceng. Jadi nggak labas tuh lampu. Nah, ini yang masih jadi PR gue sih sebenarnya untuk Seekring ini, sebenarnya gimana sih cara bukanya. Nanti kita cari tahu dan gue share videonya lah kalau gue udah tahu ya. Mungkin sebagian dari kalian yang nonton video ini pengguna baru atau baru beli atau udah beli lampu, udah punya lah lampu studio yang lain, cuman baru punya MS 200 ini, atau memang sengaja mampir aja. Tapi jangan lupa untuk tombol subscribe-nya dinyalain ya, dan loncengnya, dan juga like video ini jika bermanfaat. Dan cara ngebuka cover ini sebenarnya dia cukup safety juga, karena udah terkunci banget di situ ya. Dia ada memang udah dudukannya khusus untuk lubangnya. Dia ada 3 untuk kunciannya, dan ada 1 lubang yang harus kita buka, kita tarik kalau mau ngebuka dan untuk kencengin sampai dia bunyi klik. Dan di situ untuk lampu modelingnya, ini kan belum terpasang ya, nanti kita bisa pasang aja lampu modeling light-nya.
Nah untuk lampu modeling light ini dia itu udah 150 watt dan bisa kalian adjust dari 5% sampai 100% untuk keterangannya ya. Jadi bisa di adjustment sendiri lah. Nah karena kalau misalkan kita udah pakai lampu studio flash ini cukup mempermudah kita lah ya untuk menerangkan objek sebelum kita moto lah. Jadi dengan harga 1 jutaan menurut gue worth it banget lah buat keadaan gue yang sekarang lagi merintis lagi ini. Nah di sini sebenarnya tutup flash ini kalau misalkan kita mau bawa keluar aja tuh sampai bunyi ya, untuk bawa keluar ruangan aja. Tapi kalau dalam ruangan biasanya dibuka si cover ini supaya lebih safety lah. Dan gue juga belum beli untuk tas, misalkan mau dibawa keluar gitu. Sebentar masih pakai dus. Dan di situ ada untuk ini ya, fan ya, mungkin untuk ngeluarin udara panasnya. Ini juga kalau dipegang dengan tangan satu juga masih ke handle kok, masih nggak terlalu berat ini lampu. Jadi menurut gue ini termasuknya mini lampu ya, mini studio flash ya. Cuman kalau untuk reviewan yang udah gue lihat cukup sih ini lampu. Maksudnya udah cukup untuk sekelas studio flash ini udah cukup kuat lah, udah cukup bagus lah. Karena emang ini juga katanya juga udah support untuk HSS ya, atau high speed synchronize ya. Jadi bisa lebih cepat karena dia ini untuk timingnya itu 1 sampai 1/3 detik gitu recycle time-nya gitu. Dan bisa support sampai 1 per berapa nih? 1 per 2000-an gitu. 1 per berapa ya? 1 per 2000 sampai 1 per 800 second. Nah sebelumnya gua kan pakai lampu kodok ini nih, flash kodok kayak gini. Cuman karena repot ya, karena gonta ganti baterai mulu gitu, jadi gue putuskan beli ini untuk lampu flash. Oke, ini jadi conclusion dari gua. Mungkin sederhana dari gua. Jadi lampu ini tuh dia udah 200 watt dan juga untuk keterangannya 5600 Kelvin temperatur kalau temperaturnya ya. Dan recycle time-nya itu 0,1 sampai 1,8 detik. Jadi udah support HSS banget. Dan untuk flash durasinya ini 1 per 2000 sampai 1 per 800 second ya. Dan untuk modeling light di sini itu dia udah 150 watt dan bisa kalian adjustment dari 5% sampai 100%. Oke, jadi udah ada juga untuk lubang kalian naruh payung ya, atau juga bisa menggunakan softbox juga bisa sebenarnya. Nah, mungkin dari gue segitu aja untuk reviewnya. Nanti next adalah video untuk penggunaannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan mau beli lampu ini juga bisa klik link yang ada di kolom deskripsi.